know you didn't hear this from me, but some little birdie told me. Di era digital sekarang ini, banyak sekali para pelajar yang lengket dengan gadget. Jadi, muncul satu pertanyaan besar tentang apakah mereka benar-benar menggunakan gadget itu untuk belajar? Atau malah mereka menggunakannya untuk bersenang-senang saja men-scroll TikTok tanpa menggunakannya untuk proses pembelajaran. Nah, melalui video kali ini, kami akan mencoba melihat tentang bagaimana proses literasi digital pelajar masa kini. Menurut penelitian PISA OECD tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca Indonesia masih berada paling bawah dibandingkan negara lain. Di sisi lain, survei Kata Data tahun 2023 menunjukkan bahwa pelajar Indonesia masih menghabiskan waktunya 3-5 jam untuk bermain media sosial. Artinya, akses digital meningkat, namun literasi membaca digital masih belum sejalan. Dari perkembangan kognitif, menurut Kayet ada 4 hal. Yang pertama, sensorial, yang kedua, profesional, yang ketiga, konkret, dan yang terakhir, formal. Sebelum Ibu menjelaskan, ada solusi yang bisa menjelaskan kita semua. Ketika kami mengamati langsung di lingkungan sekolah, masih banyak siswa yang membuka HP-nya bukan untuk pelajaran, tetapi untuk hiburan mereka sendiri. Seperti ada yang bermain game saat guru sedang menjelaskan dan membuka sosmed pribadi mereka. Dalam aktivitas yang kami amati, sebagian besar pelajar membuka HP setiap beberapa menit sekali. Notifikasi segera membuat mereka berhenti belajar. Scroll yang dimulai sebentar saja bisa berubah menjadi berjam-jam. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelajar memiliki akses digital yang tinggi, tetapi literasi digital mereka masih belum optimal. Mereka bisa menggunakan teknologi, namun belum bisa memilah informasi, mengelola waktu berselancar di media sosial, dan membedakan mana yang menjadi konten edukatif dan mana yang menjadi konten yang hanya sekedar mencari hiburan saja. Berbagai survei dan observasi di sekolah juga menunjukkan bahwa banyak remaja yang mudah mengalami distraksi ketika menggunakan smartphone, terutama oleh notifikasi dan media sosial. Solusinya bukan mencari dari teknologi, tapi menggunakan teknologi dengan cerdas dan bijak. Ada beberapa langkah literasi digital yang bisa dilakukan oleh pelajar. Yang pertama, mengatur prioritas belajar sebelum hiburan. Yang kedua, membatasi screen time harian. Yang ketiga, menggunakan fitur mode fokus untuk mengurangi notifikasi. Dan yang keempat, memanfaatkan platform edukatif seperti YouTube Edu, Google Classroom, dan aplikasi belajar. Dengan literasi digital ini yang baik, teknologi bukan gangguan, tetapi alat untuk terus berkembang. Pada akhirnya, semua kembali pada kita. Di era digital saat ini, apakah kita akan memilih belajar atau sekolah tanpa gadget? Mari jadi pelajar yang bijak dalam menggunakan teknologi. Kita perlu menjaga literasi agar hidup di era digital. Literasi membantu kita memilih informasi yang benar. Membaca dan menulis membuat kita menjadi lebih cerdas dan kreatif. Gunakan media digital untuk menambah wawasan. Teknologi seharusnya mendukung, bukan mengganggu literasi. Generasi literasi lebih siap menghadapi masa depan. Mari bersama melestarikan literasi di era digital.